Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngomong soal perencanaan keuangan sejak masa muda gitu ya. Jadi hari ini kita nggak bahas Alkitab secara spesifik, tapi kita mau ngobrolin soal yang lebih praktis gitu ya. Bagaimana mengatur keuangan sejak masa muda. Langsung kita datangin ya pakar untuk membantu kita menghitung keuangan, itu adalah Ko Teddy Antoro. Boleh perkenalin diri nih, Ko? Iya, boleh. Oke, malam teman-teman. Nama saya Teddy Antoro Wijaya. Saya sebenarnya udah jadi jemaat dari Gereja Kristus Tapang udah lama. Dari remaja. Dari remaja sampai sekarang masih di Gereja Kristus Ketapang. Jadi kalau mau dibilang kenal sama RGK ya tau lah dari awal berdirinya gitu. Hmm. Oke. Nah, Oke. kebetulan saya juga sudah memiliki sertifikasi perencana keuangan. Jadi ya kebetulan sih itu ya dari passion saya untuk mau coba supaya orang-orang itu lebih tahu gitu bagaimana merencanakan keuangan dengan baik, khususnya bagi anak-anak muda karena demografi kita Indonesia ini akan masuki bonus demografi di tahun Oh. 2025. Nah, itu khususnya itu yang harus kita hadapi. Bagaimana jangan sampai bonus demografi ini menjadi kita sia-siakan Ya, gitu. ya. Oke, kok. Halo, Ya, sinyalnya oke, enggak ya? ya, ya. Oke, kok. Kita langsung masuk ke poin utamanya nih, aku. Sebenarnya apa sih Iya. itu secara sederhana perencanaan keuangan gitu? Perencanaan keuangan itu kalau misalkan kita bilang itu eh, namanya ya perencanaan hal apa untuk merencananya keuangan. Jadi seperti kita proses di dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan kita. Nah, Hmm. sebenarnya di dalam kehidupan manusia itu memang tidak bisa terlepas dari keuangan, benar ya? Ya, Oke. di dalam pasti tiap kali kita melakukan kegiatan ataupun hal yang di dunia ini itu Mm-mm. pasti kurang lebih pasti membutuhkan uang. Iya, Nah, iya. bagaimana kita bisa mengelola uang itu ya untuk mencapai tujuan kita. Nah, itulah yang disebut perencanaan keuangan. Hmm. Simpelnya seperti itu. Oke, Hmm. oke. Iya, iya. Karena tadi Ya, kita belum mengenal mata uang, itu masih kecil banget, itu pun kita juga udah membutuhkan uang ya, secara nggak langsung kan, karena betul, dari orang tua kita gitu ya, sampai kita nanti teman-teman remaja juga akan kerja, akan ngalamin uang itu sendiri ya, sampai mati pun kita akan butuh uang gitu ya, jadi perencanaan itu ya. betul, betul. Jadi ya memang kalau mau dibilang memang uang bukan segalanya sih. Ya benar, uang bukan segalanya. Tapi eh, kalau kita nggak ada uang ya susah juga ya di dunia ini ya kan? Benar ya, gitu. Berarti kok kenapa sih kita Oke. harus harus merencanakan gitu? Apa harus Mm-mm. mengaturnya? Kenapa kita nggak bisa hidup apa ya senang-senang aja gitu loh kan, kita dapet terus ya udah kita menghasilkan gitu apa kita bekerja keras ya kita poya-poyain gitu. Kenapa kita harus merencanakan gitu, harus diatur gitu? Nah, inilah yang tadi dibilang kita itu bagaimana kita bisa mengatur keuangan untuk mencapai tujuan kita. Jadi Hmm. sebenarnya merencanakan keuangan itu tergantung juga tujuan kita tuh sebenarnya untuk apa sih, ya kan? Nah, kalau kita memang nggak ada tujuannya di dunia ini, ya udah, memang nggak perlu ya direncanakan, sebenarnya kan, sebenarnya. Jadi kalau memang tujuan kita itu, ya istilahnya tuh kalau anak muda sekarang apa sih? YOLO ya, ya kan? YOLO, YOLO ya. Benar. Ah,
you only live once, ya kan. Nah, ya udah, istilahnya ya seneng-seneng aja lah, mumpung ada uang kan, gitu Iya. loh, nggak usah pikirin nanti, gitu, bener gak? Nah, kalau kayak begitu ya berarti nggak perlu merencanakan keuangan lah, ya kan? Tapi Mhm. kalau merencanakan keuangan itu kenapa ya kita perlu ya? Itu sebenarnya kan kita hidup bukan untuk diri sendiri, bener ya? Oke, Kita oke. hidup itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk juga orang lain. Oke. Nah, itulah mengapa kita perlu merencanakan keuangan. Karena bagi saya sih sebenarnya yang penting itu bukanlah kita menjadi kaya, Oke. tetapi bagaimana kita menggunakan harta yang kita miliki itu bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Oke. Itu sih poinnya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tujuan kenapa kita mau harus merencanakan keuangan yaitu kita kan ada tujuan di dalam hidup kita, ya Hmm. kan? Nah, itulah poinnya yang kita harus tekankan bahwa kita ya benar-benar tujuan itu harus kita capai. Nah, makanya diperlukan perencanaan keuangan. Kalau enggak ya nggak bakal tercapai. Nah, gitu Hmm. sih menurutku. Oke, oke. Ini Mm-mm. poin yang menarik dan perlu jadi ingat-ingatan kita nih ya sejak remaja bahwa sejatinya sebenarnya kita nggak hidup untuk diri kita sendiri ya, tetapi kita hidup juga untuk Betul, orang lain gitu ya. Pas kita nanti betul, berkeluarga, kita nanti punya pasangan, punya anak gitu ya. Oke, menarik. betul. Berarti sejak usia Gitu. berapa kok sebaiknya kita mulai memikirkan soal perencanaan keuangan? Idealnya gitu. Nah, jadi begini, di dalam siklus kehidupan manusia, kita kan kita sudah tahu ya kalau rata-rata umur dari manusia itu sekitar sampai 70 tahun lah ya, 70 dan kalau Oke. lebih ya ada bonus lah sampai 80 tahun, benar gak? Nah, Hmm. jadi kalau masa-masa belajar itu kan 1 sampai kurang lebih 20 tahun atau 22 tahun, benar ya? Nah, Hmm. itu adalah masa-masa kita belajar studi. Nah, di atas itu kita sudah mulai mencari penghasilan, entah Hmm. itu buka usaha atau bekerja, benar ya. Hmm. Nah, disitulah saatnya kita sudah mulai memikirkan bagaimana apa tujuan kita yang sebenarnya harus kita capai. Nah, itu kita mulai serius untuk memikirkan hal itu. Memang kalau dalam masa-masa belajar ya memang tugasnya sih belajar, Hmm. benar. Tapi memang nggak ada salahnya dari eh, masa-masa ya kalau SMA sih masih bisa sih, sudah mulai untuk dipikirkan. Karena kemarin aku tuh ikut seminar, Hmm. dia bilang begini, seminar tentang mungkin nggak tahu kalau Paula mungkin ikut yang di share itu ya, yang tentang dana darurat, Oke. nggak ikut Aku ya, nggak sempat kok. nggak ikut ya. Iya. Nah, jadi itu bagus banget dana darurat. Nanti kita ada pertanyaan tuh, ya kan? Ada pertanyaan Hmm. tuh di akhirnya. Apa yang dimaksud dengan dana darurat, dana cadangan. Nah, jadi kita tuh penting untuk apa namanya dana darurat itu ya karena dari masa SMA itu kita juga nggak tahu apakah Hmm. orang tua kita juga masih sanggup untuk membiayai sekolah kita, benar. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ya ini sih amit-amit misalnya orang tua kita tiba-tiba tidak bekerja, ya kan, di PHK atau gimana. Nah, itu maka studi kita akan terganggu. Makanya itu dari sedini mungkin kalau bisa itu kita sudah bisa merencanakan keuangan kita gitu. Jadi dari biasanya ya kalau biasanya umumnya orang itu mulai mengumpulkan mencari penghasilan, mengumpulkan kekayaan itu dari umur 20 sampai umur 40. Oke. Nah,
ya kan? Nah, di atas umur 40 itu sudah harusnya sudah mulai memikirkan untuk masa dia pensiun. Hmm. Nah, pensiun itu mau gimana? Karena pada dasarnya menurut survei juga ini, 1 dari 4 orang tua itu hidupnya hidupnya itu tergantung dari Hmm. anak. Mm-mm. Oke. Jadi kalau anak anak sampai nggak bisa, maksudnya gini, kalau anak nggak bisa membiayai orang tua, ya berarti orang tuanya ya terlantar pasti. Nah itu menurut Hmm. survei gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Mm, Berarti kok kalau kan perencanaan keuangan itu untuk kita mencapai sebuah tujuan keuangan gitu ya. Nah, betul. sebenarnya di usia remaja ini ya, teman-teman RGK kan sekitaran Mm-mm. umur ya 15. 7 ya 15, 17 sampai sekitaran 20-an, 23 gitu ya. Sebenarnya tujuan Betul. keuangan apa aja yang sebenarnya kita mulai pikirkan dan kita mungkin mulai tabung gitu ya. Apa aja kalau menurut lo? Jadi kalau masa-masa ini kan kita mungkin belum ada penghasilan, bener nggak? Belum ada Benar. penghasilan ya. Masih Jadi sama penghasilan orang itu tua juga lagi. jajan lah, istilahnya uang jajan ya, bener Mm-mm. kan? Nah, memang uang jajan itu ya terbatas lah ya, nggak mungkin seperti kayak orang gajian, Ya, ya, ya. ya kan? Ya terbatas. Jadi, tapi nggak masalah sih. Dari yang kecil itu kita bisa tabung, ya, untuk ya, contohnya misalkan kita mau membantu orang tua untuk misalkan membiayai kuliah. Nah, seperti itu kan bisa juga. Hmm. Atau kita nanti saya ada ini sih, ada pertanyaan juga mengenai investasi kalau kita melakukannya itu di usia dini dibandingkan kalau kita nanti nabungnya mulainya di usia yang sudah lebih dewasa. Hmm. Nah, nanti di situ ada pertanyaan, mungkin kalau ada yang teman-teman bisa jawab di sini, nanti ada hadiahnya juga. Udah diumumin kok bahwa akan ada Iya, oh udah kuis diumumin. berhadiah. Iya. Nah, jadi pada prinsipnya memang anak-anak yang pelajar itu memang ya kalau bisa uangnya itu ditabung. Nah, Hmm. masalahnya mau nabung di mana nanti memang biasanya kalau tabungan sebenarnya sih nggak ada apa ya, imbal hasilnya kurang Oke. karena tabungan itu bunganya pasti kecil, Mhm. benar, bunganya kecil, kemudian hmm, sama inflasi aja pasti lebih gede inflasi. Hmm. Nah, Oke. jadi ya otomatis nilai uang kita akan berkurang sebenarnya. Nah, jadi investasi di mana? Nah, itu kan pertanyaannya kan, nabungnya di Mhm. mana? Betul. Nah, nabungnya itu sekarang ada kok sebenarnya platform-platform ya untuk nabungnya itu seperti kayak di reksadana, ya kan? Nah, Oke. kalau reksadana itu seperti apa? Hmm, jadi panjang nanti bahasnya, ya kan? Ya, jadi tapi itu boleh aku kasih lihat tahu tuh sekilas. Ya, Reksadana itu boleh, boleh. seperti seperti apa ya? Eh, seperti gado-gado. Jadi di dalam kalau kita tahu kan gado-gado itu isinya kan macam-macam, ya kan? Mhm. Ada sayur, ya kan? Ada Mhm. tahu, tempe, kentang, dan lain-lain. Mhm. Nah, reksadana itu adalah suatu instrumen yang di dalamnya itu isinya macam-macam. Ada saham, ada Mhm. obligasi, ya kan? Ada deposito juga ada, ya kan? Surat Mhm. utang juga ada, surat utang negara. Nah, Mhm. itu macam-macam. Pasar uang juga ada. Jadi mata uang ada dalamnya juga. Dalamnya. Jadi tergantung kita memilihnya. Nah, memilih kita mau reksadananya apa, dalamnya apa,
gitu. Nah, itu sih. Jadi itu untuk yang masa-masa belajar ini ya bisa dimulai dari reksadana. Hmm. Ya, ya. Mm-mm. Oke. Ya untuk apa? Untuk gampang itu adalah reksadana tuh apa ya? Menolong eh, dengan uang yang sedikit gitu ya, mulai dari 50.000, 100.000, kita tuh udah bisa punya gitu ya. Kalau kita ke saham kan satu lotnya aja mungkin bisa 500, 700 ribu atau 1 juta, 3 juta gitu kan, kita Betul. mungkin uangnya belum cukup gitu. Nah, teman-teman dengan reksadana itu uang sekecil 50.000, 100.000 gitu, itu sudah bisa punya gitu ya Iya, untuk betul. menabung seperti itu ya. Iya. Oke. Oke. Berarti kalau aku bisa bilang tujuan keuangan yang mungkin kita bisa pikirin sejak remaja adalah mungkin hal-hal yang masih dekat dengan kita mungkin ya kok. Kan kita belum mikirin dana pensiun misalnya, karena kita kan masih Mm-mm, jauh gitu. betul. Mungkin hal-hal yang dekat Betul. misalnya mau ganti HP baru 3 tahun lagi gitu atau dua Nah, tahun lagi kayak gitu ya. benar. Tapi gini, nah, kalau aku sih saranin ya begini. Hmm. Untuk kalau bisa ya uang itu yang kita tabung jangan digunakan untuk yang konsumtif. Oke. Contohnya ya tadi seperti HP baru atau misalkan eh, laptop baru. Sebenarnya sih nggak masalah sih, nggak Hmm. masalah ya. Asalkan memang HP baru atau laptop baru itu bisa menambah nilai ekonomis dari kehidupan kita. Oke. Sebenarnya nggak masalah. Jadi contohnya apa? Contohnya dengan HP baru, contoh misalnya, oh kita bisa berjualan online-nya lebih Hmm. eh, maksimal, ya. Atau dengan laptop yang kita yang tadinya nggak punya laptop atau komputer, kita mau beli laptop atau komputer, Hmm. dengan itu kita bisa menjadi misalnya YouTuber. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Asalkan itu bisa menambah nilai ekonomis nggak masalah. Tapi kalau Hmm. itu cuma sekedar buat gaya, keren-kerenan, ya lebih baik sih ditunda lah, ditunda Hmm. sampai benar-benar handphone atau itunya rusak gitu, Oke, oke. ya kan? Iya, iya. Iya, Wah ini eh ini ya apa susah juga ya ketika anak remaja kan kayak uangnya itu cepat masuk dan cepat keluar gitu ya karena mungkin merasa tidak tidak bekerja dengan hal itu gitu kan sudah uang jajan jadinya cepat masuk dan cepat keluar gitu ya tapi eh ya ada pemikiran menarik bahwa mungkin kita bisa menabung untuk sesuatu yang apa ya lebih lebih berharga gitu ya untuk kita juga gitu ya, Pak. Jadi nggak cepat menghabiskan uang itu ya. betul. Jadi selain reksadana itu pun juga ada kita bisa nabung emas loh. Nabung Hmm, emas juga ada kan, yang iya iya. 0,1 gram atau 0,01 gram. Memang bentuknya bukan langsung emas batangan, bukan. Tapi Hmm, bentuknya memang ya saldo seperti gitu ya ya. kayak betul saldo. Nanti Hmm. setelah 10 berapa gram gitu ya 5 gram itu bisa ditukarkan dengan emas batangan langsung Wah. gitu. Jadi sebenarnya banyak 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 sih investasi yang bisa kita lakukan sekarang, Iya apalagi di iya iya. zaman yang teknologi apa yang sekarang Hmm. semakin maju kan Benar gitu. benar benar. Di e-commerce Benar. juga udah mulai kayak gitu sih. Udah ada Nah, betul. slot buat investasi atau slot untuk emas gitu ya di beberapa e-commerce tuh udah seperti itu gitu ya, mempermudah pembelian gitu. Betul. Ke Nah, kok itu. bisa nggak kok bagi ke kita nih kok tips and trick gimana membagi keuangan gitu dari uang 100% yang kita terima itu gimana kita bisa mengelola keuangan itu supaya kita bisa praktek nih teman-teman yang join bisa mulai menghitung-hitung sendiri gitu. Ya, jadi begini.
Hmm, kalau aku sih bilang sebenarnya simpel ya. Tapi Hmm. memang untuk menjalankannya tuh memang agak perlu disiplin ketat. Kalau aku Hmm. saranin kita menggunakan pola 1, 2, 3, 4. Nah, tuh Memang sih satu polanya banyak dua macam tiga tuh. empat. Oke, Nah, satu itu apa? Satu itu adalah 10% dari penghasilan kita ya pasti untuk Tuhan, benar ya? oke, Ya kan? perpuluhan. Nah, itu. Nah, betul. Dua, dua apa dua? 20% itu 20%. untuk tabungan kita. Tabungan untuk Hmm. misalnya dana darurat, ya kan, investasi, dan lainnya. Nah, itu 20%. Nah, Oke. 33, berarti 30% itu Oke. adalah untuk kita misalnya ada utang, ya kan? Hmm. Entah itu utang ya handphone, cicilan handphone, atau cicilan misalkan sepatu atau baju dan lain sebagainya. Nah, itu saranku tuh semua 30% maksimal. Itu buat Nah, tagihan-tagihan berarti ya kok. Kayak pulsa itu masuk di 30 betul. ya. Pulsa itu nanti di 40 itu kan Oke. kebutuhan. Oke. Mm-mm. Ya, jadi itu khusus untuk yang 30% itu khusus untuk hutang Hmm. kita. Jadi 30% dari penghasilan, dari pendapatan. Ya, sisanya ya baru untuk biaya hidup Hmm. satu Tuh, persen. Nah, pulsa, benar, kuota itu ya. betul. Nah, bagaimana kalau misalkan gini, itu kan simpel ya sebenarnya, pasti semua teman-teman pasti tahu lah ya seperti itu. Cuma terkadang kita tuh lewat sih dari 40%, bener gak? Oke, iya, iya, iya. Kebutuhan hidup kita kan kadang-kadang lewat loh, bener kan? Iya. Contohnya misalkan, kita udah hitung-hitung nih, buat pulsa, buat makan, buat yang lain-lain misalnya jajan. Nah itu kok lebih 40%. Hmm. Gimana ya caranya? Bisa nggak dikurangin lagi? Nggak bisa misalnya. Hmm. Bener kan nggak bisa. Nah, Hmm. kalau nggak bisa, berarti satu-satunya jalan hutang. Apakah hutangnya itu Hmm. masih ada apa enggak? Nah, kalau masih ada ya mau nggak mau harus dilunasi dulu. Supaya 40%-nya bisa nambah jadi 70% kan, 30% itu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau memang nggak bisa lagi 30%, ya terpaksa menggunakan dana cadangan itu yang 20%. Tapi itu sih aku sih nggak saranin. Karena itu kan dana cadangan, dana darurat ya kan, Hmm. dana darurat untuk investasi kita gitu loh. Makanya di awal pada saat kita mendapatkan uang jajan lah contohnya, Hmm. ya kan, nggak tahu nih di sini uang jajannya rata-rata mingguan Hmm. atau bulanan nih, iya kan? Iya, iya. Kalau bulan kalau bulanan atau bulanan itu kan seperti kayak kayak apa ya, orang gajian, bener nggak? Hmm. Hmm. Ya kan? Nah, kalau bulanan berarti langsung tuh 10%, 20% langsung hilang, 30% ya, Hmm. langsung dialokasikan. Nah, sisanya yang 70% ya itu tadi, lu bayar utang dan kebutuhan hidup. Itu harus harus bisa sih. Kalau nggak bisa juga gimana? Ya itu tadi mau nggak mau udah akhirnya habis, kita nggak ada dana cadangan, hmm, ya kan? Nggak ada tabungan akhirnya Oke. gitu. Jadi perencanaan keuangan kita jadinya nggak tercapai nantinya tujuannya Hmm. gitu. Mm-mm. Oke. Berarti itu teman-teman ya, tips and trick dari Kotedi nih ya untuk kita mengatur keuangan dengan prinsip 1, 2, 3, 4. Itu 10% itu perpuluhan kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita gitu ya, bahwa ya uang ini pun ya Tuhan yang kasih ya secara sejatinya gitu ya. 20%-nya adalah Oh, kita untuk nabung atau dana darurat atau investasi gitu ya, 20%, 30%-nya untuk bayar utang, 40%-nya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Termasuk
jajan-jajannya tuh dari 40% berarti ya kok. Kalau apa? Kalau Jajan-jajannya kok kayak mau pleasure gitu kan kadang oh kita kan iya, pengen beli minum yang enak, atau makan yang enak gitu. Berarti itu di betul. 40% ya. Betul, 40%. Oke. Di 40% benar. Jadi dan ini juga menarik sih. Rata-rata kemarin ada yang isi survei juga. Mm-mm. Jadi bagaimana sih cara kita mau mencapai mencapai impian kita ya pasti semua pasti udah tahu lah jawabannya nabung, investasi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang ngisi eh, jangan impulsif buying gitu misalnya kan. Hmm. Jangan misalnya itu jadi kita istilahnya kita kayak belanja itu jadi seperti wah ada sale nih langsung gitu kan. Sale Mumpung lagi sepuluh ada sepuluh, diskon. 11 11. Nah, betul. Jadi sesuatu yang sesuatu apalagi nanti kan 11-11 gitu Eh, kan. apalagi nanti Natal kok. Sebenarnya Makin banyak lagi. nah, bener gitu. Nah, itulah yang bisa menghambat tujuan perencanaan keuangan kita gitu. Sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya nggak salah sih, nggak salah. Asalkan apa yang kita belanjakan itu bisa menambah nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu intinya bisa menambah pendapatan kita gitu. Oke. Contoh, ya kan misalnya contoh mau beli mobil. Sebenarnya mobil kan inti mobil itu sebenarnya kan kalau kita bilang kan itu kan eh, kendaraan yang maksudnya nilainya turun terus. Bener Oke. nggak? Itu kan Ya, bukannya ya. barang untuk investasi kan. Mm-mm. Tapi nggak masalah asalkan mobil itu bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, itu. Jadi prinsipnya apapun yang kita beli asalkan itu bisa menambah penghasilan kita, menambah nilai ekonomis. Nah, itu sih nggak masalah. Ya, Harusnya ya. seperti itu. Oke. Nah, cuma terkadang kita kita menjadikan itu suatu jadi alasan, ya udah bisa kok nambah, tapi buktinya ternyata nggak ada gitu, Hmm. nggak ada nilai ekonomis yang didapat dari barang yang kita beli gitu. Ya, ya. Oke, Mm-mm. teman-teman, silakan kalau mau ada pertanyaan atau ada studi kasus atau teman-teman lagi bingung apa, sedang memikirkan apa, silakan banget untuk tulis di komen, nanti kita bantu pecahkan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih kok. Sebelumnya kan kita udah buka question gitu ya. Ada yang nanya seperti ini. Ya, Waktu umur 20-an sudah kerja, bagusnya itu nabung atau investasi? nah jadi kita harus membedakan antara tabungan dan investasi, ya kan? Hmm. Kadang-kadang ada yang menyamakan, oh nabung sama dengan investasi. Sebenarnya investasi itu lebih luas daripada menabung. Menabung itu kan kita cuma prinsipnya itu seperti seperti apa ya? Ya kayak nabung di bank kan. Dulu kan kalau kata orang, kata orang-orang tua, uangnya ditabungin, ya kan? Hmm. Jadi lebih kepada ke suatu tempat tabungan. Jadi seperti di bank, kayak tabungan di bank ataupun ya di celengan gitu kan, lebih kepada seperti itu. Cuma investasi itu lebih luas. Investasi itu bisa termasuk tabungan, termasuk deposito dan istilahnya produk-produk yang lain, ya kan. Reksadana, saham, emas, obligasi, bahkan investasi itu bahkan bisa mencapai apa termasuk investasi kesehatan. Oke. Nah, kesehatan ya kan kesehatan kita, investasi buat apa lagi? Buat diri kita untuk ilmu, ya kan, menambah pengetahuan kita gitu loh. Nah, itulah investasi sebenarnya lebih luas. Jadi tadi pertanyaannya Dia apakah kalau menabung atau iya ya di investasi, usia ya sudah kan? mulai kerja ya lebih baik nabung atau investasi? Nah, jadi menurutku tuh lebih baik sih
Kalau tabungan kan kecil ya bunganya dan itu pasti kalah dengan inflasi dan nilainya pasti akan turun nilai uang kita. Tapi kalau investasi itu banyak instrumennya. Jadi lebih baik kalau untuk pemula sih aku saranin sih mendingan masuk ke reksadana atau kalau ke emas, emas boleh. Emas kan ada yang sistemnya itu sekarang kan bisa beli 0,1 gram, 0,1 gram berarti udah 100.000 ya, kurang lebih ya. 1 gram Ya. sekarang udah 1 juta ya. Nah, Mhm. 100.000 tiap bulan mulai 100.000, 100.000. Karena emas itu apa namanya? Emas itu adalah kalau misalnya dibilang safe haven gitu loh. Kalau kata banyak ahli itu apa ya? Iya, iya. Benar-benar memang emas itu nilainya pasti naik terus, ya kan? Sama Mhm. seperti properti lah, gitu. Nah, jadi itu cukup baik ya untuk yang mungkin masih terbatas dananya dan juga baru mulai kerja, yaitu itu Oke. investasinya yang jadi ini. Oke. Oke. Berarti ini mungkin investasi itu kan apakah untuk jangka panjang atau jangka 1 tahun 2 tahun gitu kita tetap investasi kok atau misalnya kalau untuk jaga-jaga atau untuk 1 tahun 2 tahun itu kita di tabungan aja terus gimana menurutku? Waduh, sinyalnya ini ya. Ini sinyal aku atau sinyal ke Teddy ya? Halo? Iya, oke masuk kok. Gampang hilang. Oke kok. Iya, iya ya. Jadi tadi apa ya? Oh, jangka waktu ya. Nah, Jangka waktu. jadi jangka waktu itu tergantung dari kita eh, tujuan kita. Tujuan kita itu untuk apa? Nah, kalau tujuannya itu untuk misalkan beli rumah, ya kan, atau beli kendaraan, atau misalkan untuk menikah. Nah, Studi lagi. itu kan ada jangka waktunya. Nah, Oh iya. benar kan? Jadi tergantung itu segala sesuatu. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa lama ya kita harus investasi, berapa lama ya kita harus menabung dan lain sebagainya kan. Nah, jadi tergantung dari tujuan kita. Oke. Tujuan kita apa? Kalau misalkan kita misalkan mau beli rumah di umur 30 tahun, misalnya ya kan. Nah, mulailah kita hitung harga rumah sekarang dengan harga rumah nanti pada saat usia 30 tahun pasti berbeda, bener kan? Iya, iya. Nah, berapa yang harus kita investasikan saat ini agar di saat umur 30 tahun kita bisa beli rumah. Nah, itulah kenapa kita harus merencanakan keuangan. Oke. Gitu. Berarti mungkin kok kenapa kita sering kali nggak disiplin atau apa ya, akhirnya udah niat nabung tapi nanti akhirnya diambil lagi, mungkin karena kita tuh nggak punya tujuannya kali ya kalau jadi. Karena kalau misalnya kita punya tujuan, oke tahun 2030 saya mau dapat ini, kan kita mungkin terpacu untuk ini, untuk disiplin dan untuk tidak mengambil dulu gitu ya. Mungkin nggak kok, salah satunya Betul, faktornya itu. betul. Nah, itulah jadi kenapa kadang-kadang kita bisa belajar untuk budgeting, ya kan? Untuk perencanaan keuangan dengan baik. Kita bisa belajar dari banyak inilah YouTube ataupun artikel-artikel yang banyak kalau kita googling, ya kan? Sebenarnya banyak itu semua bisa kita dapat kok, ya kan? Cuma yang masalahnya adalah pengendalian diri. Bagaimana Iya, kita bisa iya. mengendalikan diri, ya kan? Oke. Itu sebenarnya itu poin utama. Seberapa hebat pun
kita menyusun rencana keuangan kita, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, pasti rencana itu gagal. Gitu. Iya, benar kan? Pengendalian diri. Sama seperti contohnya misalkan dokter, ya kan? Ada yang pasien sakit diabetes misalnya. Dokter bilang, oh harus begini, jaga makannya begini, begini, begini. Ya kan? Kalau ternyata dia nggak bisa mengendalikan dirinya, ya pasti ya nggak sembuh-sembuh. Benar nggak? Itu malah tambah parah. Jadi segala sesuatu sih memang pengendalian diri sih penting. Gitu. Oke, teman-teman masih stay tune di sini karena nanti akan ada kuis dan berhadiah. Jadi teman-teman harus tungguin. Kita akan jawab dulu pertanyaan yang udah masuk dari Cinovi Niko. Kalau kita beli sesuatu, kita lebih baik mendingan cicil atau cash dengan maksimalin alokasi 30% buat cicilannya. Nah, itu ya, ini utang 30% itu ya. Okay. Betul. Jadi kalau memang kita kalau kita beli cash pasti butuh dananya kan besar, benar ya? Dana besar. Nah, kita kan kadang-kadang benar, kadang-kadang kita itu nggak ada lah dananya seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita memang benar-benar membutuhkan barang itu, ya, ini bukannya menginginkan ya, tapi membutuhkan barang itu. Nah, kita bisa pakai alokasi yang 30% itu untuk cicilannya. Gitu. Jadi memang kalau memang kita butuh ya kenapa kita nggak beli gitu kan. Nah, cuma ya itu lagi intinya jangan sampai cicilan kita ini menjadi beban. Jadi menggerus yang 40%-nya lagi yang untuk biaya hidup. Atau jangan-jangan bisa lebih dari 30% bisa ambil dari dana cadangan atau dana yang darurat tadi. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau Koko lebih pilih apa? Kalau Koko sendiri lebih baik beli sesuatu cash atau nyicil? Kalau aku sih lihatnya begini. Terkadang kita sebagai perencana keuangan juga memang kita kan mengelola keuangannya itu benar-benar istilahnya kalau bisa cicil dengan bunga 0%, ini kan banyak nih yang 0% nih, benar ya? Meskipun kita ada dana, meskipun ya kita ada dana nih untuk beli cash, kadang-kadang ada yang mikir, wah kan dananya bisa kita putarkan dulu, ya kan? Jadi sama kayak pengusaha juga kan. Nah, itu kalau memang bunganya 0%. Dan barang yang kita beli tadi kuncinya adalah yang kita butuhkan. Ya, bukan kan? Inginkan ya. Nah, gitu. Butuh. Nah, bukan inginkan. Ya, jadi benar. Jadi kalau memang tapi kita sudah siap nih. Dana kita sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Kalau kita beli cash pun bisa. Tapi kita kan mikir, ini kan 0%. Gitu. Kenapa kita nggak coba cicil? Ya kan? Terus kita dana yang cash kita ada ini kan kita bisa investasikan. Nah, benar kan? Beda dengan kalau barang yang kita beli cicilan ini ada bunga. Kan banyak tuh. Kayak di aplikasi cicilan tuh, ya kan? Sekarang kan banyak aplikasi cicilan tuh. Aku laku lah atau apalah gitu kan. Nah, itu pasti kan kena ada bunganya kan? Bunga, ya. Iya, nah kayak gitu-gitu. Kalau sudah begitu ya lebih baik mendingan cash. Gitu. Kalau ada dananya mendingan cash. Kalau belum ada dananya, tahan diri, tabung dulu ya kok. Nah, atau ya pakai alokasi yang 30%. Ya kan? Benar gak? Nah, gitu. Alokasi yang 30%. Oke. Itu tips dari seorang perencana keuangan nih ya teman-teman. Kalau mau nyicil atau cash, pertimbangin juga bunganya berarti ya Pak ya. Kalau
kalau bisa 0% ya mungkin kita bisa cicil gitu ya, dengan pertimbangan uang itu pun kita putar ke tempat yang lain gitu ya, gedein di Benar, 20%-nya atau apa ya, gedein 20% atau apa gitu ya. Atau betul, yang kedua, kalau itu bunganya ada dan lumayan besar ya, lebih baik cash dengan ya menabung dulu gitu ya sebelumnya, sebelum mendapatkan barang itu gitu. betul. Oke, Itu oke, itu menarik. betul. Jadi seperti itu. Oke kok, kita mau Mm. kuisnya kok, silahkan. Teman-teman, kita akan, ini kuis berhadiah ya, beneran berhadiah. Mm. Hadiahnya akan diberikan oleh seorang perencana keuangan loh ya. Aku aja kalau nggak ikut Ah. ini, bukan jadi host, ingin ikut juga gitu ya. Hadiahnya soalnya menarik sekali gitu ya. Silakan kok, kuisnya. Jadi hadiahnya udah tahu, Emang. Belum kok, aku Hadiahnya belum udah tahu kasih belum? tahu. Aku Oh, belum belum. kasih tahu. Jadi hadiahnya itu kan ini kan kita mendekati akhir tahun, benar ya? Nah, Biasanya kan kalau kita mau memulai awal tahun itu pasti ada sesuatu yang oh resolusi nih, kita mau ngapain nih di tahun depan, benar nggak? Ya kan? oke. Contoh, wah resolusi ini tahun depan mau lebih baik di dalam misalkan keuangan. Nah, ini salah Benar. satu contoh aja sih, ya kan? Nah, Ya, setelah dengar jadi, Blast ini, terus langsung berpikir untuk, ya nah, aku akan merencanakan keuangan. Oke. nah, ya kan seperti itu. Kadang-kadang kan orang kan ya semangat kan di awal tahun Mm-mm. resolusi apa, bener nggak? Nah, jadi kalau memang ini bisa dijawab, ya itu bisa konsultasi resolusi apa yang akan istilahnya dijalankan dan caranya bagaimana untuk mengatur Wah, keuangan di tahun depan. wah, Nah, itu mantap ada book banget nih. plan-nya Nah, gitu, book plan-nya. Jadi ada buku, istilahnya buku buat rencananya seperti apa sih? Nah, seperti itu. luar Jadi biasa. eh dan itu juga benar-benar ya kalau memang dijalankan ya aku sih yakin itu pasti inilah tercapai lah tujuan keuangannya gitu. Kita, ini Nah, bukan kaleng-kaleng nih jadi hadiahnya nih. Mantap. pertanyaannya gini. Nah, ya kan? Oke, teman-teman silakan dengar dan jawab, yang siapa cepat dia yang dapat ya. Hmm, Cepat benar cepat. dia yang dapat. Ya benar dong. Kalau cepat salah Oke. ya kan. Oke. Nah, nih Oke, dengerin ya. siap. Dengerin misalnya. Ini ada dua orang. Katakanlah Oke. A dan B ya. A Katakanlah A dan dan B. B. Oke. Nah, A umurnya 15 tahun. 15 Pasti ada tahun. dong teman-teman. Ada yang di sini umurnya 15 tahun pasti ada. B Oke. umurnya 25 tahun. 15 dan Oke. 25 tahun. Oke. Nah, mereka sama-sama menabung 100.000 tiap bulan. Oh, sama nggak Oke. tabungannya jumlahnya sama ya? 100.000 ya. Sama. Oke. 100.000 tiap bulan. Oke. Sama-sama. Nah, Oke. A menabung selama 20 tahun. Hmm. Berarti sampai usia berapa? 35 tahun ya. 35. Oke, 15, Ah, 35 hmm. tahun. Kuat ya, 100.000 ya selama 20 tahun ya kan? Nah, benar nggak? Itu Oke. benar-benar itu harus dilakukan. Kecil kan Cukup. nilainya? Ya, ya, ya. Kecil kan? Betul, Nah, betul. 100.000. Nah, kemudian si A ini setelah umur 35 tahun, Oke. uangnya nggak diambil Oke. gitu. Uangnya tetap di bank, Betul ya kan? timbang. Dibiarkan sampai umur 50 tahun. Buat Oke. persiapan dia pensiun istilahnya, Berarti dia nggak ya nambahin kan? lagi ya kok. Cuma didiemin doang Nggak tuh ya. nambahin lagi, cuma diemin Oke. aja, ya kan? Oke. Nah, nah, sekarang si B nih, kita cerita ya si B, B. ya kan? B tadi kan umur 25 tahun, oke? Nah, terus B ini menabungnya itu 25 tahun, lebih lama dari si A, Iya, lebih lama 5 tahun ya. ya daripada si A. Oke. Oh, si A itu kan cuma nabungnya 20 tahun, ini si B 25 tahun. Berarti si B umur berapa? 50 tahun kan, sama ya? 50 tahun. Ya, jadi pas 25 dia nabung 25 tahun, berarti pada saat umur 50 tahun dia ambil uangnya. Benar Oke. kan? Mm-mm. Si A pada saat umur 50 tahun dia ambil uangnya juga, Mm-mm. ya.
Kira-kira siapa uang yang paling banyak? Oke. Dan kenapa? Dan Dan kenapa? kenapa dong pastinya. Oke. Nah, itulah pertanyaannya. Silakan teman-teman jawab mana yang uangnya di usia sama-sama umur 50 Hmm. tahun, uangnya lebih banyak. Dan alasannya kenapa? Mm-mm. Nah, itu kan, jadi ini kita asumsinya tabungan berapa sih bunganya? Ya paling cuma 3% lah ya. Hmm. Kita asumsinya bunganya 3% lah, gitu. Nggak banyak. Nah, itu kira-kira siapa itu yang paling Oke. banyak pada saat umur 50 tahun? Silakan teman-teman menjawab dengan alasannya ya. A atau B. Si A, Kalau B kenapa? ya, Ya, A kenapa? Ya kan? si A umur 15 tahun, nabung 20 tahun, lalu didiemin, umur 50 baru diambil. Sama si Mm-mm. B yang usia 25, dia nabung terus 25 tahun, umur 50 dia ambil uangnya. Yang manakah yang Mm-mm. lebih banyak uangnya? Silakan teman-teman, nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Oh Malah di iya. sini kita belajar jadinya nih ya. Oke, baru Jojohana nih ya. Yang lain mana yang lain? Apakah ada pilihan lain atau setuju dengan Johana? Silakan. Ini hadiahnya menarik loh. Langsung diajarin cara mengatur keuangan di tahun depan dari pakarnya gitu ya. Secara gratis. Wah, kapan lagi itu kan? Silakan, silakan teman-teman. Mana nih? Mana nih? Wah, sudah ada pilihan yang berbeda nih ya. Johanna B, Cinovi A. Yang lain mana nih? 4 orang atau 5 orang lagi yang masih ada di tempat ini. Silahkan. Hadiah beruntung ya. Tapi kan tapi kan beda ini, beda pilihan, bukan saingannya jadinya. Iya. Itu Beda alasannya pilihan. kenapa tuh? Alasannya gimana? Kenapa Johanna nih Alasannya? pilihnya B tuh? Mm-mm. Kenapa kamu merasa si B yang uangnya lebih banyak di usia 50? Mana nih yang lain nih? Silakan, silakan untuk menjawab kuis ini. Ya, gimana tadi? A, umurnya 15 tahun. Nabung selama 20 tahun. Si C itu tukang bank apa ininya teller bank ya. Dia ngitung Nah, duitnya. kalau B, si B umur 25 tahun, nabungnya selama 25 tahun. Lebih lama dari si A nabung. Ya kan? Lebih lama. Nah, kira-kira duitnya yang paling banyak pada saat umur 50 itu siapa? Nah, kan Nah, ya bingung kan? kan? Mm-mm. Dirangkai dulu katanya kok. Oh gitu, dirangkai dulu. Pakai ini kertas coret-coretan ya, Jo. Heeh, ya kan? Jadi ini sebenarnya bisa loh kita terapkan. Hmm. Menabung 100.000, menabung 100.000 tiap bulan itu kan nilainya sebenarnya nggak besar kan ya 100.000 ya. Suatu yang simple ya, 100.000 kita sisihkan aja. Nanti selama kalau kita nih eh, nabung selama 20 tahun atau 25 tahun, itu hasilnya lumayan, lumayan. Iya, Itu satu pun koma itu kan dua 20, eh 24 juta lumayan. ya kan? 20 Itu tahun. kalau nggak ada bunganya. Ya, itu kalau nggak ada Kalau ada, bunganya. ya kan? Kalau ada bunganya, ya kan? Hmm. Nah, itu lumayan sih. Apalagi kalau bukan di tabungan. Contohnya misalnya tadi di emas atau di reksadana. Wah, Hmm. apalagi kalau sekarang ya harga emas sudah 1 juta. Lu bayangin.
Hmm. Ya. ya kan? Karena Mana nih prediksi yang lain? Mm-mm. harga emas itu kemungkinan bisa di masa-masa ekonomi yang memang lagi sulit ini, diprediksi sih mungkin bisa terus naik harga emas, Hmm. gitu. Safe haven ya. Hmm. Seven, benar. Emas itu memang nggak ada saingannya, gitu. Benar-benar liquid. Dan itu juga simpanan investasi orang tua kita dulu. Kalau Mm-mm. nggak beli rumah, beli emas, Mm-mm. ya kan? Nggak ada orang tua dulu beli saham, jarang, Jarang, bener jarang. nggak? Mm-mm. Ya, jarang, jarang banget gitu. Karena orang tua dulu ya pasti mikirnya kalau nggak emas, ya properti, gitu. Ya. Karena nabungnya lebih lama, tapi tergantung besar Nah, bunganya juga. betul. Bunganya Kan sama tadi tuh ya dibilang di. besar, bunganya sama lah 3% lah kayak tabungan gitu. Heeh. Oke, jadi dengan asumsi bahwa nabungnya dia lebih lama 5 tahun, makanya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di usia 50. Betul. Jadi kalau misalkan semakin besar bunganya, itu lebih besar lagi hasilnya, benar nggak? Ya, Jadi iya. gitu ya? Ya maksudnya begitu ya, tergantung besar bunganya juga ya, Mm-mm. Mm. ya kan? Iya, iya. Begitu ya maksudnya ya. Mm-mm. Nah, Mm. Tapi terus ini yang dalam tadi, dalam kasus ini besar bunganya sama gitu ya, sama 3%. iya sama Oke, pasti. ya. Kalau bunganya beda ya pasti hasilnya beda, ya kan? Maksudnya pasti yang bunganya lebih besar ya pasti ini, ya Iya, kan? iya. Novi ada Nah, jawab. tadi yang jawab A gimana? Yang jawab A tadi siapa? Si Novi tadi. Sudah Nah, ini ya. Novi. Hah? Si Novi mana nih? Mana? Oke, jawabannya benar. Jawabannya adalah A, ya kan? Nah, Jawabannya itu yang benar A. Jadi kenapa kenapa? tuh? Jadi itulah pentingnya menabung lebih dini dengan mendapatkan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Kenapa? Walaupun dia menabung selama 20 tahun, ya kan? Betul. Jadi 20 Ya. per 15 tahun, ya kan? Kumpulin bunga, tapi masih ada kurang sedikit, ya kan? Masih ada kurang. Kenapa 20 per 15 tahun itu kumpulin bunga? Kita harus juga memperhitungkan bunga berbunga, time Oke. value of money-nya. Nah, disitulah. Jadi benar. Jadi 15 tahun itulah time value of money-nya itu bekerja. Gitu. Hmm. Kalau kita belajar ya, itu pasti ada ya nilai itu Ya, kan ya. ya. Itu loh. Jadi Nah, yang itulah. dilihat bukan cuma waktu dia nabungnya 20 tahun itu, tapi dia diemin Betul. itu dari umur Nah, 35 sampai 50 itu bunga berbunganya di situ tuh ya. Kalau itu yang membuat betul. walaupun dia 20 tahun doang, yang B 25 tahun, tapi dia punya spend 15 tahun itu untuk uang itu berkembang lagi gitu ya. Betul. Jadi Oke, itulah pentingnya kita menabung dari sejak dini. gini. Jangan ditunda-tunda. Langsung Jo, nabung hari ini. Mm-mm. Nanti umur Iya. 50 uangnya lebih banyak. Nilainya setelah umur 50 tahun itu kalau mau tahu nilainya itu sekitar 51 juta. Hmm, 51 Itu juta. nilainya sekitar Si A 51 ya. juta dengan si A dengan tingkat bunga 3%. Sedangkan Oke. yang B itu sekitar 44 jutaan Wow, beda gitu. 7 juta ya. Padahal dia udah nggak Nah, ngapa-ngapain tuh ya di 15 tahun itu ya. Tapi iya dia nggak jadi lebih ngapa-ngapain. besar 7 juta. Wow, wow. Iya, betul. Ya, ya, ya. Benar, Ini benar, benar. luar biasa banget nih. Mencerahkan setiap kita bahwa Gitu. kalau kita
dari sejak dini kita nggak mikirin, bukan nggak mikirin ya, tapi lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, kita akan mencapai tujuan keuangan kita gitu. Kalau sejak kita masih muda nih ya teman-teman. Ini jadi sharing di Bless yang menarik banget nih ya, secara praktis kita bisa terapin di dalam keseharian kita. Bang Bimbung, yuk kita nabung. Nah, itu dia tagline dari Sinovi untuk teman-teman semua. Oke. Waduh, 5. Siap buat persiapan ini, cincin pernikahan ya. Mantap. Oke, Ko Teddy, thank you banget waktunya bisa sharing-sharing di RGK, dan kita sangat terberkati banget dengan ilmu-ilmunya Ko Teddy. Semoga ini jadi membuka pikiran teman-teman remaja juga untuk mulai memikirkan nabung maupun investasi dengan uang yang mereka miliki. Dari yang kecil itu pun sudah bisa menabung gitu ya.